kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sekarang kami memuji, menyembah-Mu. Kami janji kami akan memuji, menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Semuanya udah siap? Siap. Kita mau sama-sama loncat-loncat buat Tuhan. Oke. Siap semua? Siap. Semuanya harus semangat ya. Jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Kita lompat-lompat lagi ya. Oke. Yuk semuanya lompat. Jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Sekarang tunjuk temannya ya. You are the light. You are the light. You are the light. The light. You are the light. You are the light. You are the light. The light. Jump lagi. Jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Tunjuk kakak ya. You are the light. You are the light. You are the light. The light. You are the light. You are the light. You are the light. Putar lagi. Jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. You are the light. You are the light. You are the light. The light. You are the light. You are the light. You are the light. The light. Jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. I give you my heart. I give you my heart. I give you my heart. Wow, kasih tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Oke kids, sekarang kakak mau ajak kita sama-sama menyembah Tuhan ya. Yuk saat ini siapkan hatimu, kita mau datang sama Tuhan, gak ada lagi yang main-main ya. Kita mau sama-sama bersyukur, sebab Tuhan Yesus baik. Yang percaya katakan amin. Amin. Yes, yuk saat ini tutup matamu, angkat tanganmu, sama-sama bilang Tuhan Engkau baik. Oh Tuhan Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Yuk kita sama-sama angkat pujian ini dari awal. Banyak yang Kau berbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bagus kids, katakan lagi. Bapa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna
hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Ayo panggil Dia Bapa. Bapa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna, sempurna nyata dalam hidupku. Yuk sambil angkat tanganmu adik-adik. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama bersyukur. Bilang Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh, Kau baik Yesus. Bersyukur Bapa. Bilang kami bersyukur Tuhan. Yes Jesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur, oh Yesus Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi bilang ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Aba Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar. Dan saat ini kami mau menyaksikan kebaikan-Mu lewat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Kids.
kids, kenapa ya hari ini kakak datang bersama binatang-binatang ini? Lihat, ada bebek, ada panda, ada tikus. Ada apa ya kira-kira? Yuk kita dengar ceritanya. Tapi kakak lepas dulu ya. Bahtera sudah selesai dan waktunya mengisi. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, bawalah 7 pasang jantan dan betina binatang yang tidak haram, dan 1 pasang jantan dan betina binatang yang tidak haram. Semua makhluk hidup tersebut harus masuk ke dalam bahtera. Bahkan burung, serangga, ular, laba-laba, semuanya harus tetap hidup. Tuhan juga berfirman akan mengirimkan air bah dalam 7 hari. Dan air itu akan memenuhi bumi selama 40 hari. Nuh pun menuruti perintah Tuhan. Nuh dan keluarganya mulai memenuhi bahtera dengan persediaan makanan. Tidak hanya itu, Nuh juga mulai menumpuk jerami dan mengisi lumbung-lumbung, menyimpannya di lemari dan gudang yang ada di dalam bahtera. Setelah bahtera itu siap, binatang-binatang tersebut mulai keluar dari hutan dan mulai datang kepada Nuh. Seperti ada tangan yang tak terlihat yang menuntun binatang-binatang itu. Ada yang berjalan, melompat, melata, merayap, dan mereka datang sepasang. Sama seperti firman yang Tuhan katakan kepada Nuh. Semua binatang sudah masuk ke dalam bahtera nih. Nuh dan keluarganya pun memulai tanggung jawab baru mereka, yaitu memelihara, merawat, memberi makan binatang-binatang tersebut. Kalau 1-2 hari merawat binatang saja sudah capek, Nuh dan keluarganya harus merawat cukup lama loh kids. Mereka harus memberi makan, minum, membersihkan kandang selama berbulan-bulan. Tapi mereka mau bekerja sama dan bertanggung jawab untuk tugas yang sudah Tuhan kasih. Di cerita tadi kakak bilang tentang tanggung jawab. Adik-adik pasti sering dengar kan? Apa ya artinya? Tanggung jawab itu adalah mengetahui dan melakukan apa yang diperintahkan sesuai dengan yang diharapkan sampai selesai. Walaupun susah, Nuh tidak meninggalkan tugas membuat bahtera. Dia melakukannya sampai selesai seperti yang Tuhan mau. Kalian tahu nggak kids, berapa lama keluarga Nuh tinggal di dalam bahtera? Cukup lama loh, karena mereka harus menunggu air bah sampai benar-benar surut. Kira-kira 1 tahun lebih 10 hari. Sama ya, seperti kita 2 tahun belakangan ini, kita tidak boleh keluar rumah. Bahkan sekolah dan gereja pun dari rumah. Semua pasti bosan kan? Nuh dan keluarganya pun sama, mereka juga bosan. Tapi karena bertanggung jawab, keluarga Nuh tidak saling menyalahkan. Mereka bekerja sama memelihara binatang di dalam bahtera. Walaupun pastinya bau macam-macam binatang, membuat tidak nyaman. Bagaimana sih pertolongan Tuhan waktu kita mengerjakan tugas? Sebelumnya kakak mau kasih tahu, Tuhan itu tahu setiap kemampuan kita sebagai manusia. Jadi nggak mungkin Tuhan kasih tugas di luar kemampuan kita. Seperti Nuh yang mustahil bisa bawa seluruh binatang untuk masuk ke dalam bahtera. Jadi Tuhan menyuruh dan menuntun binatang-binatang itu datang mendekati Nuh untuk masuk ke dalam bahtera. Masing-masing jantan dan betina. Nuh juga menepati janjinya pada Tuhan. Dia memelihara binatang-binatang tersebut dengan cara mempersiapkan tempat untuk beristirahat, menyediakan makanan sehingga mereka tidak kelaparan. Kids, kakak mau tanya, kalian pernah nggak dikasih tanggung jawab di sekolah atau di rumah? Misalnya, di sekolah kalian dipilih jadi ketua kelas, atau kalian dapat giliran untuk piket. Kalau di rumah, kalian bertanggung jawab untuk membereskan tempat tidur sendiri, membereskan mainan, atau ada tanggung jawab harian yang diberikan oleh orang tua kalian. Firman Tuhan dari Lukas 16 ayat 10 mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kalau dari rumah kalian sudah bisa bertanggung jawab untuk membereskan kamar dan merapikan mainan sendiri, itu artinya kalian sudah setia dalam perkara kecil. Dan kakak yakin kalian pasti bisa mengerjakan tugas piket dengan baik, dan waktu guru kamu lihatnya, kamu bisa aja loh diangkat jadi ketua kelas. Jadi tanggung jawab itu nggak mudah kan? Ada akibat dari setiap tanggung jawab. Nuh ditugaskan langsung oleh Tuhan, dan Tuhan tahu kemampuan Nuh. Tapi kalau kamu diberikan tanggung jawab, ini yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, berpikir dahulu, apakah kamu yakin mampu untuk melakukan tugas tersebut? Yang kedua,
Jangan lupa untuk tanya sama Tuhan, apakah tugas ini cocok sama kamu. Dan yang ketiga, kamu juga boleh minta pendapat dari papa dan mama. Jangan asal menerima tanggung jawab kalau kamu tidak bisa mengerjakannya. Dan jika kamu pernah melakukan kesalahan, jangan sedih dan jangan takut untuk menerima tanggung jawab yang baru. Belajar dari kesalahan dan terima tanggung jawab baru sesuai dengan kemampuan kita. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah boleh belajar dari Nu untuk jadi pribadi yang bertanggung jawab. Ajar kami ya Bapa, untuk kami boleh bertanggung jawab dalam setiap kehidupan kami. Di sekolah, di rumah, di gereja, dimanapun kami berada. Dan sekarang kami sudah terima firman-Mu, bela firman-Mu, tinggal dalam setiap hati kami, bertumbuh, berbuah, dan kami boleh jadi berkat buat setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami syukuran berdoa, haleluya, amin. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku kira yang menjadi tugasku sebagai anak hanyalah belajar. Ternyata semakin aku bertambah besar, semakin mama dan papa berharap aku menjadi anak yang lebih bisa diandalkan untuk hal-hal baru. Tapi it's okay, karena ini pun demi kebaikanku. Kalau gitu, hari ini aku akan memulainya. Selain belajar, aku pun akan bantu papa, mama untuk pekerjaan rumah. Yang aku bisa sekarang, nemenin dan jagain dede, cuci piring setelah makan, dan juga merapikan tempat tidurku. Kedepannya, aku harus bisa tangani tugasku yang lebih besar dengan lebih baik lagi. 'Cause I'm responsible. Shalom parents, ada yang menarik melihat keluarga Nuh yang sehati dan sepakat untuk melakukan perintah Tuhan pada saat itu. Sehingga Nuh dan keluarganya tetap aman di dalam bahtera selama 40 hari. Sementara banjir mengamuk di sekitar mereka. Kisah ini tertulis di dalam Kejadian 7 ayat 6-12. Nuh dan istrinya memiliki pengaruh yang besar. Mereka membangun hubungan yang dekat dengan keluarganya, sehingga satu keluarga dapat saling mendukung dan menguatkan di tengah-tengah pergumulan mereka dalam membangun bahtera. Berikut adalah 3 hal yang dapat kita lakukan untuk memiliki hubungan yang dekat sesama anggota keluarga. Poin yang pertama, biasakan untuk membuat ritual keluarga. Ritual keluarga penting karena menciptakan kenangan khusus yang akan kita ingat sampai dewasa. Itu bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan yang kita nikmati, seperti menonton film bersama, bermain board game, atau mengerjakan proyek keluarga bersama. Penting juga untuk menciptakan ritual di mana anggota keluarga berkumpul di dalam keheningan untuk merenung, untuk meminta pengampunan, dan untuk saling menguatkan. Saat-saat seperti itu memungkinkan emosi negatif dan positif dibagikan. Di mana perasaan telah terluka, salah seorang anggota keluarga bisa mendapatkan penyembuhan dan pemulihan. Salah satu kata terpenting yang dapat kita ajarkan kepada anak-anak di masa-masa ini adalah kata maaf. Terkadang anak-anak dan orang tua tidak menyadari bahwa mereka telah saling menyakiti. Ritual keluarga ini mengajarkan anak-anak kita nilai meminta maaf dan meminta pengampunan. Poin kedua adalah mendisiplinkan dan membimbing anak. Bagi beberapa keluarga merasa penting untuk memiliki sebuah tempat khusus yang disebut dengan sudut refleksi atau biasa juga dikatakan sebagai time out di rumah yang memungkinkan anak-anak untuk memikirkan tindakan mereka setelah melakukan perilaku yang buruk. Setelah anak-anak kita siap untuk berpikir, kita dapat mendorong mereka untuk duduk dan merenungkan kata-kata atau tindakan mereka. Kita dapat meminta mereka untuk menjelaskan apa yang memicu mereka. Kemudian meminta mereka untuk mengakui perasaan mereka dan membantu mereka untuk mengambil tindakan yang tepat. Kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Poin A, minta anak menjelaskan pemicunya dengan pertanyaan apa yang terjadi sebenarnya. Poin B, meminta anak untuk mengakui perasaan dan mengembangkan empati. Pada saat anak merasa marah, kita bisa bertanya apa yang ia lakukan dan mengapa ia melakukan hal tersebut. Poin C, kita bisa meminta mereka mempertimbangkan dan mengambil tindakan yang tepat.
Menurut mereka, apa yang perlu mereka lakukan untuk memperbaiki ke depannya. Saat-saat berpikir atau time out seperti ini tidak hanya melibatkan pikiran, tetapi juga melibatkan hati. Saat ini adalah kesempatan untuk menanamkan nilai-nilai Alkitabiah dan untuk mengingatkan anak-anak tentang nilai-nilai seperti kesabaran, kebaikan, dan empati. Poin yang ketiga, memasukkan nilai ke dalam tindakan. Mengetahui nilai-nilai saja tidak cukup. Kita juga harus memasukkan nilai ke dalam tindakan. Yakobus 1 ayat 22 mengatakan agar kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya sebagai pendengar saja. Orang tua dapat merencanakan kegiatan yang membantu anak-anak kita mengubah nilai-nilai Alkitabiah menjadi tindakan, seperti mengajak kakak membaca atau bermain dengan adik. Pekerjaan rumah tangga juga merupakan cara yang baik untuk mengajarkan tanggung jawab dan nilai memberi. Kita dapat memikirkan cara untuk melibatkan anak-anak kita ke dalam hal menjangkau mereka yang membutuhkan. Mungkin keluarga kita dapat memberkati sebuah keluarga yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dengan hadiah atau makanan tertentu. Mungkin juga kita dapat menggunakan teknologi untuk terhubung dengan orang-orang yang kita kenal, untuk membantu mereka yang masih menghadapi isolasi fisik saat-saat ini. Mungkin kita juga bisa berdoa bagi orang-orang yang kita kenal. Ini adalah kesempatan luar biasa untuk mengajarkan empati, mengajarkan kasih sayang, dan juga pengorbanan. Saat ini adalah waktu yang terbaik untuk mengajari anak-anak kita nilai mementingkan orang lain. Parents, tidak ada kata terlambat untuk memulai membangun hubungan sesama yang lebih dekat di antara keluarga kita. Teruslah meminta pertolongan Tuhan agar anak-anak memiliki nilai-nilai Alkitabiah yang kuat. Setiap anggota keluarga tetap bertumbuh. Kemudian juga kita bisa meminta kepada Tuhan untuk sesama anggota keluarga bisa saling menguatkan menghadapi setiap tantangan yang akan muncul di masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, oleh Roh-Mu aku jadi anak yang penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, pakailah aku jadi berkat. Tuhan Yesus berkati Opa Niko untuk mempersatukan gerejamu. Pakai kami jadi berkat buat bangsa Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Adik-adik dan parents, mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.